Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Tema atau judul games kali ini Scorpio adalah apakah dirinya yang terbaik untukmu ataukah tidak. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Untuk kalian Scorpio, kita pilih kartu ya. Saya bagi 3 kartu untuk kalian Scorpio ya. Silahkan pilih apakah pile pertama, pile kedua, ataukah pile ketiga ya. Kalau ada 3 orang, bisa si A untuk pile pertama, si B untuk pile kedua, dan si C untuk pile ketiga. Ataukah kalau cuma 1 orang, berarti pilih 1 di antara ketiga pile ini ya. Kalau terlalu cepat, bisa kalian post dulu. Setelah kamu post, berarti kamu pilih sesuai intuisimu, dan langsung setelah itu kamu bisa melanjutkan mendengarkan readingan ya. Oke, saya mulai saja dari file pertama. Saya sisihkan file kedua dan saya sisihkan file ketiganya. Oke, kita lihat file pertama. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa. Dan kalian harus fokus ya, sambil membayangi juga orang yang ingin kamu readingkan itu ya. Maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Dan memang saya lagi flu ya. Dan maaf kalau mungkin ya seperti gitu ya. Membuat kalian tidak nyaman ya. Semoga suara saya masih bisa terdengar jelas. Oke, untuk kalian di pile yang memilih pile pertama, orang ini ya, orang yang terkoneksi denganmu. Memang saya lihat di sini orangnya pejuang tangguh ya, tetapi memang saya lihat di sini dia orangnya keras. Kamu keras, dia keras, terus gimana? Scorpio, ini sama-sama diam, sama-sama punya pendirian, nggak mau ribut. Scorpio nggak mau ribut, dia nggak mau ribut. Ya, dia memang fokus untuk karir. Kamu pun juga sama. Wah, kurang komunikasi ya. Saya lihatnya seperti gitu. Ya, di mana-mana kamu dan dia itu kayak dilihat serasi ya. Mungkin kalau kamu pergi ke acara ataupun apapun ya, dari segi finansial juga bagus ya. Dia juga pun sama ya, pekerja keras, kamu pun pekerja keras ya. Sama-sama ingin bahagia, sama-sama ingin berkarya, sama-sama juga ingin dicinta dan mencintai. Wah, ini bagus nih ya. Ada pula saya lihat di sini mungkin LDR ya, cinta jarak jauh, ataupun mungkin sudah menikah ya. Tetapi punya banyak masalah. Tetapi saya lihat di sini orang-orang ini kan pejuang, cuman agak sedikit diam kalian, komunikasinya kurang dan nggak mau ribut. Padahal sebenarnya ada masalah sedikit pun tetap harus diselesaikan. Makanya saya lihat di sini chemistry-nya kayak kurang ya, lebih fokus pada karir dibandingkan di rumah ya. Ataupun ya berusaha untuk bisa up aja bersama ya. Sama-sama juga saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin sudah lama berhubungan, tapi ada perbedaan agama ya, usia, budaya, sehingga akhirnya sedikit membuat kamu agak sedikit risau ya, apakah ini akan berakhir ataukah tetap ya. Makanya itu yang saya bilang, harus bisa lebih tegas ya. Kalau kamu nggak tegas terus gimana ya, harus bisa lebih tegas untuk dirimu dan dalam hubungan.
Kalau ada masalah apapun tetap diselesaikan, jangan mengambang. Itu yang membuat kamu nggak nyaman, ataupun dia juga nggak nyaman ya. Tetapi saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama, dia orangnya tulus kok ya. Cuman memang dia disiplin. Jadi kalau Scorpio kamu mau agak sedikit aneh-aneh ya, menggoda ataupun tergoda, karena di sini ada yang menggoda dan tergoda ya. Sehingga mungkin hubungan juga agak sedikit renggang ya, jangan. Karena orang ini menuntut kesetiaan. Kamu mau orang yang setia, ya dia setia padamu. Jangan kamu malah membangunkan singa juga, dia singa kamu singa ya, sama-sama. Tapi setidaknya kamu singa, dia pawangnya. Jadi dia bisa menjinakkanmu ya. Jadi hati-hati ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa memang Scorpio sangat-sangat sayang padanya, berharap padanya, dan betul-betul bangga akan dirinya ya. Wah, orang yang terkoneksi dengan kamu nih memang ya pekerja keras. Kalaupun memang seandainya LDR ya, ya dia yakin bahwa kamu setia ya, kamu jujur. Pokoknya yang positif-positif, negatifnya dia pental ya. Sama dengan orang yang baru. Kalau seandainya orang baru kamu datang yang kamu koneksikan ini orang baru, saya lihat di sini ya dia lebih fokus pada karir dulu untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, baru dia mau ke kamu. Ataupun mungkin kondisinya ya dia mau fokus aja dulu, nggak terlalu fokus ke percintaan kalau orang baru ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini masih ingin sendiri tanpa ada mau berhubungan ya. Karena ya dia gila kerja aja gitu, ingin berusaha untuk bisa memperbaiki hidup, bisa memperbaiki keadaan yang mana sudah ruwet, pusing, apalagi mungkin ada hutang ya, ataupun ya masalah-masalah, ataupun mungkin dia juga sebagai tulang punggung keluarga, sehingga banyak beban yang harus dia selesaikan dulu baru dia ke percintaan. Itu kalau orang baru. Kalaupun di sini ada mantan juga mau balikan, tapi kalau mantan saya lihat di sini kamu nggak terlalu fokus ya, dia yang fokus ke kamu, kamu yang nggak fokus ke dia, jadi energinya terblok ya. Karena Scorpio tuh orangnya memberikan harapan-harapan mantan, tapi ujung-ujungnya dia dibuang juga mantannya. Gimana ya, gak usah aja sekalian berikan harapan, seakan-akan itu kamu tersenyum padanya, seakan-akan sudah memaafkan dirinya, tapi ujung-ujungnya diam, ujung-ujungnya begitu-begitu juga ya. Ada on off ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Apakah dia yang terbaik untukmu? Saya lihat di sini iya, dia terbaik untuk kamu ya, karena dia serasa sudah menjadi dirinya sendiri, tidak mau ketergantungan dengan siapapun ataukah dengan kamu ya. Makanya tadi saya bilang dia pawang. Setidaknya dia sudah tahu cara menjinakkanmu kayak gimana, walaupun mungkin kondisinya kamu keras, dia keras ya, tetapi dia tahu cara menjinakkanmu bagaimana. Kalau tidak ya dia pergi aja, dia fokus pada karirnya. Intinya gitu, nggak mau ambil pusing ya orang ini ya. Artinya dia kerja untuk siapa? Untuk kamu ya. Hatinya untuk siapa? Untuk kamu. Makanya dia lebih fokus ke kerja. Kenapa? Karena dia bukan orang bermain hati gitu. Kalaupun seandainya ada triparty, saya lihat malah dia sudah fokus ataupun mau berubah, mau fokus pada dirimu, kepada pasangannya. Nah ini banyak belajar ya, dia banyak belajar untuk bisa bagaimana caranya untuk membahagiakan dirinya dulu ya. Jadi orang-orang ini sudah nggak perlu ibaratkan kayak macam bucin-bucin ataupun mungkin palsu ya, enggak. Dia sudah menunjukkan jati diri, inilah saya, kekuranganku ini, kelebihanku ini yang saya tunjukkan kepadamu. Kamu mau terima silakan, tidak juga nggak apa-apa. Nah itu ya, dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di file pertama. Oke, itu yang saya lihat ya, dan semoga resonate. Dan saya sudah menarik kartu atau energi ya, dari dirinya, ungkapan atau isi hati dia yang ingin dia sampaikan kepadamu. Kira-kira apa ya? Oke, waktu terus berjalan, ku nantikan kehadiranmu di sisiku. Tuh kan, macam LDR ya, dia percaya ya. Dan walaupun mungkin kondisinya orang baru pun, dia tahu bahwa waktu yang akan datang untuk mengantarkan kalian berdua bertemu. Gak usah terlalu mau saya menggebu, saya mau cari kamu, saya mau ini, saya mau ngemis, saya mau enggak. Dia tahu bahwa waktu di saat yang tepat dan di waktu yang tepat pasti akan dipertemukan kalau jodoh. Kalau tidak berarti akan dipertemukan dengan yang jodohnya. Jadi dia santai aja, dia fokus pada karirnya. Begitupun kamu ya.
Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu sudah berpasangan sama dia, ya waktu terus berjalan, jangan takut, dia selalu ada untukmu. Walaupun mungkin banyak masalah, dia selalu akan ada mengingatmu. Walaupun mungkin dia tidak ekspresif, tidak terlalu komunikatif, tetapi dia tetap up mengingatmu. Di hatinya ada kamu. Jangan khawatir. Ya, sesibuk-sibuknya dia, mungkin dia nggak telepon, tetapi hatinya ada untuk kamu. Dan dia kerja juga ini untuk kamu, bukan untuk siapa-siapa. Ya, selain dengan dirinya. Nah, jadi gitu Scorpio, jangan banyak ini diam, jangan juga cemburu. Ya, kalau macam seandainya orang ada kata-kata sumbang ataupun mulut-mulut usil dalam hubungan, gak usah didengar. Kalau memang kabarnya belum diklarifikasi, ya minta klarifikasi nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ngegas. Tanya dengan penuh kelembutan, ya. Jadi seperti gitu Scorpio, yang untuk kalian ya yang di pile pertama. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi Scorpio dari zodiak ya. Dari zodiak ada Virgo, Libra, Aries, Taurus, Cancer, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces ya. Dari inisial ya, saya sisihkan kartu zodiak. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, Q, L, Y, B, H, R, D, M, S, L, H, W, Y, F, K, dan U ya. Dari bulan ya, saya sisihkan kartu zodiak kita dan inisial kita ke kartu bulan. Untuk bulan ada bulan November, Agustus, Juni, Mei, April, Maret, Desember, Februari, dan Januari. Oke, saya sisihkan kartu bulan, kita ke angka ya. Oke, sabar ya. Oke, untuk angka di sini 1 sampai 31 patokan saya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka secara keseluruhan, jadi kamu bisa merangkai-rangkaikannya ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10 ya. Ada angka 5, 3, 7, 10, 6, 9, 8, dan 2 ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ya. Dari 11 sampai 20 ada 15, 18, 17, 14, 13, 11, 16, dan 15. Dari 21 sampai 31 ada angka 24, 26, 30, 21, 22, dan 27 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate dengan kalian. Dan terakhir ya, pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Wow, semesta ingin ya kalian tetap up ya, tetap belajar, mengenal karakter masing-masing ya. Jangan pernah sibuk dengan urusan orang lain ataupun terlalu sensitif dengar kata orang. Ya, jadi pribadi yang mandiri, jadi pribadi yang produktif ya. Artinya kamu harus mandiri, kamu harus tenangkan dirimu, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Jadilah pribadi yang bijaksana, jadilah pribadi yang cerdas, jadilah pribadi yang mandiri ya. Harus bisa lebih apa pada dirimu, supaya jangan kamu karena kamu tidak punya pikiran-pikiran ya, akhirnya orang menghasut. Tapi kalau kamu punya pikiran ataupun mungkin ada yang kamu kerjakan ya, pasti kamu gak terlalu pusing dengan orang, apa kata orang ya. Jadi gapai mimpimu juga. Dirinya sudah berjuang, kamu pun juga berjuang untuk dirimu ya. Pada saat yang tepat pasti kamu akan dipersatukan. Kalaupun seandainya kamu sekarang sudah bersama, ya sama ya, berjuang, sama-sama berjuang untuk keluarga. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang saya lihat ya untuk kalian yang memilih pile pertama. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile kedua. Saya sisihkan pile pertamanya. Kita lanjut ke pile keduanya. Oke. Berikan energi kalian sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio yang memilih pile kedua. Scorpio. 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 Oke, kita lihat apa yang terjadi.
Wah, saya lihat orang ini memang masih agak trauma ya, dimana dia ingin menyembuhkan traumanya. Dia banyak kekhawatiran, kecemasan, tangisan, air mata yang dia pendam. Walaupun dia terlihat bahagia, dia ingin sekali menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang lahir baru, pribadi yang lebih enjoy, lebih happy. Ya, tetapi belum dia dapatkan. Untuk dirinya sendiri aja dia belum mampu. Ya, apalagi mau berjuang untuk siapapun termasuk kamu. Ya, dia masih mau mencari jati dirinya. Ya, orang ini penuh dengan kesedihan, jadi dia ingin bebas untuk bisa lebih up ya dari rasa belenggu, rasa penantian, ataupun rasa tersakiti, ataupun juga dia apa ya, rasa kekecewaan, yang mana mungkin ada yang memperlakukan dia tidak baik, baik secara fisik dan mental, ataupun mungkin dari perkataan juga karena sensitif ya, ataupun juga ditipu ya, karena saya lihat sini ada yang menipu atas nama cinta ya, bilang hai sayang, tapi ujung-ujungnya pinjam duit ya, ada nggak sertifikat ini, atau bahkan malah di awal kerjasama ujung-ujungnya malah pergi meninggalkan banyak hutang. Dia kecewa ya. Adapun malah saya lihat sini single parent, harus berjuang demi keluarga. Kamu bisa memposisikan dirimu di mana ya tempatnya ya, apakah kamu bisa terbolak terbalik. Jadi kalaupun mungkin kamu yang depresi, kecewa ya, ataukah dia yang depresi atau kecewa ya, ibaratkan mentalnya belum kuat, masih rapuh ya, masih ingin menyembuhkan dulu, masih sakit. Malah saya lihat di sini makin kesini makin tercabik-cabik. Kenapa? Karena ingat-ingat terus kejadian-kejadian di masa lalu ya, dimana sudah ditinggalkan, nggak dinafkahi, penuh banyak beban, hutang, biaya hidup, belum lagi nggak ada pendapatan. Bahkan saya lihat di sini ada beberapa barang sudah dilelang, minta tolong sana nggak ada, sini nggak ada, terus siapa yang mau tolong? Sebatang kara. Ibaratkan sudah terjatuh tertimpa tangga. Orang ini masih ada penuh dengan kecemasan, ketakutan. Kalaupun seandainya kamu bersama, wajar kalau dia marah-marah, atau wajar kalau dia lagi diam ya. Itu banyak tekanan, ada sesuatu yang dipikirkan ya. Kamu yang harus bisa memberikan semangat, support untuk dia, atau bertanya dengan penuh cinta. Maaf, baterai lowbat ya. Semoga cahayanya atau gambarnya masih bisa terlihat ya. Jadi seperti gitu, dia menginginkan akan dirimu, dia menginginkan akan kamu yang betul-betul bisa memberikan cinta yang tulus untuknya, bisa membuatnya happy, bisa membuatnya nyaman ya. Ataupun mungkin kondisinya mungkin malah kamu pernah selingkuh, triparty, ataupun tidak jujur, tidak ada transparansi keuangan, sehingga dia gak pernah percaya kamu lagi gitu ya. Dan ya dia lebih berusaha untuk menenangkan diri. Orang ini sudah kayak macam pasrah aja sih, apa kayak macam ikhlas ya, ikhlas menerima apapun yang terjadi, tetapi dia lebih fokus pada pencapaian untuk memperbaiki hidup ya, terutama mengobati luka batinnya. Seperti gitu, karena sudah berkali-kali tersakiti ya. Kalaupun orang baru, saya lihat di sini dia memang juga mau fokus dulu ya, walaupun mungkin kondisinya ada yang sudah nembak, tapi nembak itu saya lihat di sini malah karena kesepian ya, karena kasihan ya. Kalau macam kamu yang nembak karena dia belum sembuh dari lukanya, tapi berusaha untuk bisa membahagiakan orang lain. Nggak bisa. Kamu memang di awal bilang saya akan membahagiakan orang itu, tetapi nanti dalam hubungan pasti akan bentrok ya. Dan begitu pun kamu sebaliknya ya, dirinya juga ya. Karena energi itu ibaratkan virus ya. Makanya orang bilang itu ada virus-virus cinta, virus-virus kebahagiaan ya, dan juga virus-virus sakit hati, semua virus. Jadi kalau kamu dekat-dekat sama orang, lihat orang itu energinya positif atau negatif. Jangan ujung-ujungnya positif, anggap aja kamu tertular dengan orang sakit ya. Harus lihat juga orang-orang yang terkoneksi dengan kita di sekeliling walaupun tidak ada hubungan ya, karena itu sangat mempengaruhi, apalagi orang dalam rumah. Nah ini, jadi orang dalam rumah, sumber rezeki itu apa? Orang dalam rumah harus energinya positif. Kalau orang dalam rumah sudah negatif,
kamu pergi keluar rumah, ya sudah, rezeki juga kadang-kadang, terus masalah banyak, kadang-kadang kamu jealous dengan orang, ya karena apa? Dalam rumah aja udah gitu, ibaratkan nggak ada doa baik kan. Nah, jadi lebih baik pilih-pilih ya yang satu vibrasi, supaya kamu mencari rezeki atau keluar rumah pun tetap kamu diberkati. Karena apa? Kamu ada energi positif gitu ya. Tetapi orang ini memang saya lihat dia orangnya penyayang ya. Orangnya juga pekerja keras, orangnya juga bertanggung jawab, orangnya juga ya penuh dengan kelembutan, yang tadi saya bilang sensitif ya. Tetapi karena masih ada luka batin, jadi dia masih mau dengan dirinya sendiri. Kalau seandainya ini pasanganmu, biarkan aja ya, biarkan dia mengobati luka batinnya, biar dia tenang dulu, jangan kamu gerasa gerusu ya. Nanti pada saat moodnya sudah ini baru ditanya. Kalau memang dia mau menceritakan, jangan kamu bilang, ih kok dia nggak mau menceritakan sih, dia ini ya nggak percaya saya ya. Jangan, itu hak dia bisa menceritakan atau tidak. Nah itu, tetap berpikir positif ya, karena ada beberapa juga yang mau menyelesaikan sendiri tanpa mau cerita ke sana sini ya. Bukan berarti dia tidak percaya kamu, tapi memang dia ingin sendiri, ingin menyelesaikan sendiri, seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian yang di pile kedua. Semoga resonate. Jadi apakah dia yang terbaik untukmu? Belum. Kenapa? Karena ya untuk diri aja masih berjuang, apalagi mau memperjuangkan kamu. Nggak bisa, dia saja masih dalam tahap proses perjuangan untuk dirinya ya. Jadi biarkanlah saja dulu ya. Kalau seandainya sudah bersama ya, sudah menikah ya, biarkan aja dulu, tadi saya bilang ya, biar dia berproses untuk bisa menyembuhkan dirinya, dan baru kamu bisa masuk untuk bisa membantunya. Selama dia tidak minta dibantu ya jangan ya, karena dia tahu bahwa dia masih mampu, seperti gitu. Oke, dan saya melihat lagi orang-orang yang terkoneksi denganmu ya, ungkapan atau isi hatinya ya, yang dia ingin katakan, ku akan berjuang untukmu walau itu sulit, tuh kan, karena dirinya saja masih pontang-panting ya. Tetap akan ku gapai engkau untukku. Nah ini, suatu saat nanti, ataupun mungkin saat ini dia belum konsentrasi padamu, suatu saat nanti dia berusaha untuk bisa memperbaiki diri, dan dia akan berusaha untuk membahagiakanmu ya. Nah itu, dia tahu sulit, untuk bisa berjuang untukmu itu sulit. Karena apa? Dia lagi berjuang untuk dirinya. Jadi kamu harus perlu ekstra kesabaran ya, perlu juga ekstra kelembutan untuk bisa memberikan dia kehangatan ya. Ya pokoknya ekstra perhatian lebih untuknya. Namanya orang sakit kan otomatis kita harus jaga ya, kayak anak kecil kan, harus bantu, harus papa, harus ini itu ya. Tidur nggak enak, makan tak enak, tidurnya nggak nyenyak ya, karena orang sakit. Nah sama, harus perlu ekstra kesabaran untuk mereka, dan dia pun juga ada berjuang untuk dirinya dan untukmu ya, seperti gitu. Oke, semoga resonate ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi denganmu dari zodiaknya. Dari zodiaknya saya ambil kartu zodiak, ada Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer ya. Dari inisial, saya ambil kartu inisial, ada huruf N, J, P, Y, L, H, S, T, G, M, U, R, B, L, I, M, J, P, W, H, U, K, P, Y, dan I ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja. Kita lanjut ke bulan. Untuk bulan ya, saya ambil kartu bulan. Oke, untuk bulan ada September, Juli, Maret, Mei, April, Februari, Januari, November, dan Oktober ya. Kita lanjut lagi untuk angka 1 sampai 31 ya, berkaitan dengan tanggal ya. Tetapi ini angka saya patokannya tanggal, tetapi berkaitan dengan angka secara keseluruhan, entah apapun ya, kamu rangkai-rangkaikan, saya hanya memberikan kisi-kisi, kamu yang menentukannya ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 6, 3, 7, 10, 8, 4, dan 2 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada 15, 11, 17, 14, 13, 20, 19, dan 16. Dari 21 sampai 31 ya, ada 30, 28, 21, 27, 31, 29, 26, dan 24 ya.
Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate dengan kalian. Dan saya mau ambil 3 kartu lagi pesan semesta untukmu yang memilih pile kedua. Pesan semesta untuk kalian yang memilih pile kedua. Apakah yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Wah, universe mau ya kamu tetap tenang ya, jangan ngerasa gerusu, jangan berpikiran negatif ya. Kamu juga sih lihat di sini ada mungkin amarah terhadapnya ya, maafkan. Kamu juga maafkan dirimu, maafkan orang-orang di masa lalu ya, penuh kelembutan, penuh cinta kasih, penuh kedamaian juga. Dirimu juga harus perlu diobati sama-sama ternyata ya, masih dalam tahap penyembuhan luka batin ya, karena memang saya lihat di sini ada beberapa dari kamu juga yang mungkin tidak ada, pokoknya kekecewaan ya, dan lebih banyak beraktivitas ya, supaya jangan berpikiran negatif. Aduh sayangku ini lagi bikin apa ya, sayangku ini kok nggak ini ya, kok ini kak ini nggak ini, macam-macam. Belum lagi intervensi dari orang luar. Wih, saya lihat kemarin dia ada jalan dengan cewek atau jalan dengan cowok, tambah lagi marah. Jadi aktif ya, supaya pikiran negatif itu hilang. Kamu harus produktif. Nah itu, kamu pikiran kamu positif, kamu bisa menghasilkan uang, dan hubungan juga bagus ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak negative thinking ya. Hidup itu adalah perjuangan, hidup itu adalah pilihan ya. Jadi sekarang berjuang dan kamu memilih untuk kehidupanmu. Bagaimana jalan ke depannya, yaitu sesuai dengan pola pikirmu ya. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile kedua. Semoga resonate. Dan kita lanjut ke pile ketiga. Saya sisihkan pile keduanya. Dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Oke, untuk pile ketiga. Oke, yang memilih pile ketiga, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, bintang Scorpio yang memilih pile ketiga. Scorpio. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Wah, orang ini ya, saya lihat di sini dia penuh dengan kebahagiaan, happy. Mau nyaman, mau santai, mau damai, mau hidup enak aja ya. Tidak mau punya beban ya, walaupun memang bebannya berat ya. Dia bebannya banyak ya. Tetapi kondisinya saya lihat di sini dia tuh ibaratkan apa ya? Mau proses mau hasil, tidak mau terlalu banyak proses. Ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga ya. Pokoknya intinya saya mau nyaman, saya mau happy. Kamu mau memberikan saya sakit hati, jangan. Saya mau orang-orang yang datang tuh yang pasti-pasti aja ya. Penuh amarah dia, mungkin trauma juga ya, yang mungkin pernah ditinggalkan, dikecewakan ya, diberikan harapan palsu. Jadi sekarang dia lebih realistis ya, lebih banyak mau realisasinya dibandingkan planningnya. Gak usah rencana-rencana, langsung aja. Orang ini gak sabaran, orang ini egois untuk dirinya, untuk masa depannya, karena dia trauma, pernah berkorban tapi disia-siakan ya. Ini energinya bisa di kamu, di dia. Jadi lebih realistis. Saya kasih kamu 5.000, kamu kasih saya 5.000. Saya kasih kamu cinta, kamu kasih saya cinta. Kamu tidak kasih saya cinta, saya mencintaimu tapi kamu tidak membalasnya, sudah saya pergi. Saya akan mencari cinta yang lain walaupun saya sayang kamu. Nah ini orang ini, dia punya prinsip ya. Dia punya prinsip. Dia bukan bilang cinta itu buta, tapi cinta ini realistis. Cinta juga butuh duit. Saya cuma punya cinta, kamu punya cinta, ataupun saya punya cinta tapi nggak ada duit, terus kita makan cinta, nggak mungkin. Kita makannya nasi. Jadi kerja. Kalau dapat yang pemalas, dia nggak mau. Kalau bisa kamu yang mapan. Nah ini, orang ini memang seperti gitu. Jadi kalau macam seandainya dia cerewet, kalau seandainya sudah sama kamu ya, sudah bersama ya, dia cerewet, apa itu ungkapan sayang dia untuk bisa mensupportmu. Ayo lebih gesit, ayo lebih semangat. Ya, bukan berarti dia marah mengaturmu, tidak. Tetapi dia tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus sebenarnya kamu lakukan. Kalau seandainya kamu tidak melakukan hal yang positif, ya dia tegur. Itu ungkapan sayang, bukan berarti dia marah. Ya, kalau kecewa iya, karena seakan-akan kok kamu nggak ada gesit-gesitnya, kok nggak ada perubahan ya. Makanya dia langsung ungkapkan, tapi mungkin caranya salah, karena suka bentak-bentak ya. Memang orang ini agak sedikit berjiwa kepemimpinan, jadi suka agak sedikit to the point, bentak-bentak dan macam-macam gitu. Ya,
Dia mau kamu lebih up, ya, bisa memenuhi semua kebutuhannya dan bisa juga memaafkan kalau ada yang salah. Artinya cinta dewasa, bukan cinta yang main-main, ya. Dan kalaupun seandainya uh, dia belum bersamamu, ya, maksudnya masih PDKT, jadi juga realistis. Kalau kamu mau sama saya silahkan, kalau tidak ya sudah. Tapi kita tetap harus berjuang bersama. Jangan kamu suruh saya yang berjuang untuk dirimu sendiri, baru dirimu santai-santai, ataupun malah memanfaatkan. Karena dia belajar dari pengalaman, dia tidak mau dimanfaatkan dan tidak mau memanfaatkan orang. Ya, realistis dia. Ya, nggak mau disakiti lagi, nggak mau menjadi korban. Ya, dan berusaha untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi pribadi yang setia, ya, walaupun setiap tikungan ada, karena dia masih mencari orang-orang yang menurut dia pas untuk dirinya, ya, menurut dia sempurna untuk dirinya, ya, menurut dia yang betul-betul bisa akan mengerti dirinya, ya. Ya, walaupun dia tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna, tapi versi dia sempurna dia gitu, walaupun bukan versi kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu, ya, tetapi versi sempurnanya dia, ya, yang mana dia harus pemberani, yang mana dia harus bisa mencari nafkah, mandiri, tidak cengeng, cantik, ganteng, bodinya aduhai, wah, tapi setia. Baru ujung-ujungnya dia masih jelalatan. Dia menuntut itu tapi dia sendiri nggak mau ini, ya, nggak mau setia. Maksudnya ya setia setiap tikungan ada dianya. Kalau dia mau mengharapkan pasangan yang setia beneran, makanya hidupnya masih kayak macam acuh tak acuh. Kadang-kadang malah saya lihat di sini ada yang tersakiti dan menyakiti. Kalau kamu masih sudah bersama dengan dia, ya, saat ini saya lihat di sini dia malah kayak komunikasi kurang, acuh tak acuh, karena nggak betah di rumah, ya, karena ada kekecewaan. Kalaupun seandainya kamu hubungannya on off, ya, pacaran, ya, hubungannya on off, kadang-kadang ribut masalah kecil dibesar-besarkan, ya, ataupun kalau seandainya belum orang baru ini masih ego, kamu mau terima saya silakan, tidak juga nggak apa-apa, saya nggak peduli. Yang penting saya sudah tahu, saya sudah bilang, saya sudah ungkapkan bahwa saya sayang kamu, silahkan kalau kamu berjuang untuk saya. Tapi kalau tidak, ya saya realistis, saya akan mencari yang lain, yang orang bisa menerima keadaanku, gitu. Karena dia mau memilih. Kalau dia yang dipilih, dia nggak mau. Orang ini nggak mau dipilih, dia mau memilih. Karena tadi saya bilang dia punya standar yang tinggi. Jadi kalau kamu seandainya dipilih oleh orang pile ketiga, berarti kamu menurut standar kamu sempurna standarnya, karena dia pemilih. Jadi berbahagialah, berarti kamu sempurna untuk dirinya, ya. Jadi seperti gitu. Dan apakah dirinya itu terbaik untukmu? Saya lihat tidak, karena ego. Ya, terbaik mungkin dari segi fisik, orang lihat mapan, ya, tetapi dari segi energi tidak, malah makan hati, malah sakit hati, ya. Tetapi ya itu kembali lagi ke dirimu, yang mana kamu bisa mengimbangi tidak. Kalau memang kamu bisa mengimbangi energi mereka, nggak apa-apa, ya. Orang yang terkoneksi dengan kamu ini, ya, labil, kayak ibaratkan kita anak kecil kita nggak bisa bilang, macam contoh di bawah 5 tahun, ya, jangan, tapi itu yang dia lakukan karena dia belum mengerti. Jadi kita yang harus lebih sabar mengarahkan. Kalau sudah terjadi, ya jangan dimarah, kita yang harus membersihkan. Macam contoh dia buang-buang apa gitu, ya, kotoran, ya, sampah, ya, sudah dibilang jangan, tapi tetap aja dia masih melakukannya, ya, karena dia ibaratnya kan masih ingin bebas, masih ingin tahu, daya tahunya tinggi, ya, daya pengen tahunya tinggi, imajinasi, namanya anak kecil, sama masih childish. Jadi kamu yang harus bisa lebih menyesuaikan. Kalau kamu childish juga, wah, repot, ya. Tapi kalau sebenarnya kalau dibilang childish sama-sama childish, ya memang sevibrasi. Cuman dalam hubungan kalau cinta kekanak-kanakan, ya repot nanti, ya. Karena ada beberapa memang kita harus sevibrasi. Contohnya, kalau kita seperti kalau kita punya mendidik anak kecil, ya kita juga harus seperti anak kecil. Kita nyanyi-nyanyi kayak anak TK, ya kan? Seperti gitu, ya. Jadi kalau saya bilang di sini kalian seperti dia, kayak dia kayak anak kecil, kamu kayak anak kecil, ya agak sedikit ya macam contohnya nyebelin tapi rindu gitu, ya, karena saya vibrasi mirip, ya. Tetapi nanti endingnya gimana, ya, karena saya lihat di sini kan masih main-main,
Nah ini jadi satu yang harus bisa lebih dewasa tetapi tetap mengimbangi energinya ya, supaya ya dia bisa menjadi pembelajaran kamu itu bisa memberikan dia pembelajaran supaya hidupnya bisa jauh lebih baik ke depan ya. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu di pile ketiga. Oke, semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi ya, ungkapan kata atau isi hatinya untukmu ya, lewat sebuah kata. Kira-kira apa? Oke, ku tahu diriku tak sempurna, tapi hati ini selalu memikirkan akan engkau. Maafkanlah aku atas kesalahanku. Ya itu, dia tahu dirinya tidak sempurna tapi menuntut kesempurnaan. Kan? Jadi ya maafkanlah dia atas kesalahannya, atas perlakuannya baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kan masih labil kan, gitu. Ataupun malah dia tidak meminta maaf, ya maafkan aja, biar Tuhan yang memberikan hidayah padanya, ya. Karena orangnya kan masih ego tadi saya bilang. Mungkin dia berbuat kesalahan tapi seakan-akan membenarkan kesalahan yang dia lakukan. Makanya saya bilang kamu ekstra sabar. Ya, tapi kalau memang kamu tidak mau dalam hubungan dalam tanda kutip toksik, ya, baru kamu terjerat dalam hubungan toksik, ya berarti mau tidak mau kamu yang harus lebih tegas dalam mengambil keputusan. Tetapi kalau kamu masih bisa mengimbangi, ya sudah jalani aja. Seperti gitu, itu kan pilihan. Ini yang saya bilang ini pilihan. Ya, karena dia masih berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan itu perlu waktu. Untuk saat ini belum. Makanya tadi saya bilang, dia belum yang terbaik untukmu. Kenapa? Karena dirinya aja masih berjuang, dirinya aja masih ego. Begitu. Bagaimana mau memperjuangkanmu kalau dirinya aja belum beres? Kan? Tetapi dia mau menuju keberesan. Jadi sekarang dia perlu orang yang bisa mensupportnya. Kamu berikan support, berikan doa. Ya, kalau mungkin terjadi apa-apa di hari esok atau ke depan, ya anggap aja bahwa saya ini berhubungan dengan orang sakit. Jadi apa yang dia lakukan terhadap saya, ya saya maafkan aja. Begitu. Kita hidup di dunia ini tuh lebih enjoy kalau nggak ada sakit hati. Nggak, ikhlaskan. Karena apa? Terkadang kita itu jatuh ya karena diri kita sendiri. Karena memendam rasa sakit hati yang berlebihan, rasa kecemasan yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, rasa kekecewaan yang berlebihan. Ini bahasa berlebihan. Kalau kita kecewa dan melepaskan oke, tapi kalau berlebihan ini kan ibaratkan sudah lepas tapi 50%-nya masih ada di diri kita karena berlebihan. Ibaratkan kalau wadah itu sudah tumpah-tumpah. Jadi kalau kita keran ya, air terus kita kasih ember, terus sudah penuh kan tumpah ke bawah tuh. Berarti airnya kan membasahi tempat-tempat yang sebenarnya apa dibilangnya? Sebenarnya kering kan. Pada saat ember itu kamu ambil, kamu buang airnya diselokan, embernya kosong, tapi kan di sekeliling ember yang air tumpah-tumpah itu kan ada bekas basah, dan basah itu perlu waktu untuk bisa dikeringkan. Nah ini sama dengan hatinya dia atau hatinya kamu. Kalau seandainya kamu mendam sakit hati, kalau berlebihan, nah ini ya berlebihan kan tumpah, berarti masih ada bekasnya. Nah itu perlu keringkan, itu perlu waktu, tapi nggak bisa cepat-cepat. Makanya harus di sini perlu kesabaran ekstra. Karena berlebihan jadi perlu ekstra ya. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate ya. Yang pastinya dia sayang kamu ya. Cuman ya kamu yang harus bisa mengimbangi energinya. Oke, kita lihat ya dari zodiak. Orang-orang yang terkoneksi denganmu di pile ketiga ya. Oke, untuk pile ketiga ada Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Sagittarius, Libra, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, dan Aries ya. Dari inisial, saya sisihkan kartu zodiak, kita ke inisial. Di inisial ada huruf D, M, J, P, Q, L, H, D, Y, R, U, B, J, M, S, K, H, W, L, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, kita lanjut lagi ke bulan ya. Saya sisihkan kartu inisial. Untuk bulan, ada bulan April, Maret, Juli, September, Oktober, Februari, Juni, Agustus, dan Desember ya. Oke, saya sisihkan kartu bulan, kita ke angka 1 sampai 31. Saya patokannya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, ini berkaitan dengan angka secara keseluruhan ya. Kamu bisa menyesuaikan, kamu merangkai, kamu menentukan. Saya di sini hanya bisa memberikan kisi-kisinya saja.
Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Untuk 1 sampai 10 ada angka 6, 3, 7, 10, 8, 9, 1, dan 4 ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada angka 15, 18, 17, 12, 11, 20, 13, dan 16. Dari 21 sampai 31 ada angka 22, 25, 31, 30, 27, 29, 21, dan 24 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, bulan, dan angka. Semoga resonate juga dengan kalian. Dan terakhir ya, pesan semesta untukmu. Apa yang ingin semesta sampaikan? Saya ambil 3 kartu. Wah, semesta mau juga ya tuh. Kamu lelah sebenarnya, istirahatkan dirimu. Berjuang oke, tetapi untuk saat ini kalau memang sudah lelah ya istirahat. Ya, maafkan dirimu, maafkan orang pernah menyakitimu, hidup lebih enjoy. Saya lihat di sini kamu banyak tekanan juga. Ya, istirahatkan dirimu, kamu berjuang. Kamu kalau kerja udah capek istirahat gitu. Ya, ataupun mungkin kondisinya kamu lelah hati, ya istirahatkan dirimu. Kamu pergi holiday kek, cari pekerjaan yang kamu sukai, hobimu disalurkan ya. Apapun yang bisa membuat kamu relax, nyaman ya, dan bisa besok kembali ke aktivitas lagi, berjuang lagi. Nah ini, kalau lelah ya istirahat. Jangan sampai lelah dipaksakan akhirnya sakit. Ya dalam hubungan pun sama. Ya, kalau memang kamu sayang dia tapi dia tidak memperhatikanmu, ya berarti kan itu udah dalam hubungan toksik. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu bisa mengimbangi, silahkan. Kalau tidak ya tidak. Ini kebanyakan kamu lelah, berarti kan ibaratkan kamu perlu istirahat. Kamu gak bisa mengimbangi, perlu istirahat. Kalau tidak ya nyonyor kamu. Ya mungkin malah nanti sakit, dari sakit hati, sakit biasa ya, akhirnya ke sakit yang agak-agak sedikit ke ini ya, selain mental tekanan ya, ke penyakit fisik. Entah migrain, agis itu migrain sudah ke ulu hati, mah akut, mah ini, mah macam-macam. Ya, karena apa? Pikiran, semua dari pikiran. Jadi semesta mau kita berjuang, tetapi pada saat kita lelah, istirahatkanlah dirimu dari perjuanganmu dan dilanjutkan esok hari. Tetapi kalau memang kamu sudah tidak bisa berjuang karena sudah sangat lelah, ya kamu perlu cuti panjang, ngambil cuti untuk beristirahat. Gitu kan, gak pakai repot. Kalau memang kamu kalau memang kamu masih bisa untuk besok berkarya ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah capek, udah kayak macam orang ini ya ambil cuti, pergi liburan gitu, nggak pakai repot gitu aja. Liburannya kemana ya terserah kamu. Di rumah juga bisa liburan, happy ya. Contohnya kamu bikin aktivitas yang produktif, kamu bikin konten di rumah, masak-masak kek apa kek ya, di rumah kan juga nyaman. Kita pergi-pergi juga kadang-kadang itu melelahkan juga kan. Kita liburan, terkadang orang bilang liburan enak, tapi dalam perjalanan kan capek. Nah sama aja kita kerja, tapi ya nggak apa-apa kalau memang kamu merasa bahwa liburan itu nyaman. Kalau kamu merasa juga di rumah nyaman, ya di rumah aja, intinya seperti gitu. Jadi semesta mau sayangi dirimu, cintai dirimu. Setelah itu baru bisa memaafkan dirimu, dan maafkanlah orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu, supaya hidupmu jauh lebih baik. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya, Scorpio ya. Semoga resonate. Dan saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Dan ya, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih Scorpio. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.